Oke, kembali lagi bersama saya Giza di channel Giza Enzah. Kali ini kita akan membahas dorama lagi, dorama film rekomendasi. Jadi pada tanggal 15 November 2021, Masaki Suda mengumumkan telah menikah sama Komatsu Nana. Pengumuman mengejutkan tersebut disampaikan di official Twitternya Masaki Suda. Nah, Masaki Suda sama Komatsu Nana ini di dalam dunia entertainment ya, itu lumayan agak bagus-bagus juga dorama dan film yang pernah diperanin sama kedua pasangan ini ya. Dorama dan film apa sih yang worth it yang diperanin sama Masaki Suda sama Komatsu Nana? Oke, ini ulasannya. Sanen Egumi. Sanen Egumi adalah dorama tentang penyanderaan murid SMA. Masaki Suda di sini berperan menjadi Hiragi Sensei dan murid-muridnya ini memberikan julukan Hiragi Sensei ini adalah guru yang culun. Jadi cerita di dorama Sanen Egumi itu tentang penyanderaan para murid-murid Hiragi Sensei ini 10 hari menjelang hari kelulusan. Hiragi Sensei menyandra 29 siswanya dan apabila ada yang melarikan diri, bom akan diledakkan di kelas. Awalnya di dorama ini mungkin kita berpikir si Hiragi Sensei ini adalah pemeran antagonisnya. Jadi motif Hiragi Sensei kenapa bisa menyandra para siswanya ini karena dia ingin mengungkap satu kebenaran tentang kematian salah satu siswanya, Kageyama Reina. Niat Hiragi Sensei adalah mengungkap kebenaran siapa pelaku sebenarnya pembunuh siswanya ini yang diduga bunuh diri. Setiap hari Hiragi Sensei ini memberikan pertanyaan terkait Kageyama Reina. Jika jawaban mereka salah, maka akan ada satu siswa yang dibunuh. Tapi apakah itu akan dibunuh beneran? Pokoknya dorama ini penuh pesan moral banget dan memberikan kritik sosial pada orang-orang saat ini ya, karena saat ini itu orang dengan mudahnya gampang banget melontarkan kata-kata negatif di media sosial. Dengan dorama ini kita diajak berpikir kembali dalam melakukan perbuatan kita, mengetik, mengatakan, dan melakukan sesuatu. Endingnya ya di dorama ini yang tadinya siswanya ini bandel dan melawan sama guru, akhirnya menjadi orang yang bisa menghargai sesama. DELE. Kalau orang Jepang sih biasanya menyebut judul ini Dairy. Dorama ini menceritakan sebuah perusahaan bernama Dairy Life yang dijalankan oleh Sakagami Keiji. Dairy Life ini adalah perusahaan yang unik. Perusahaan ini membuka jasa untuk menghapus data di ponsel, di PC, di laptop apabila pemiliknya sudah meninggal dunia. Jadi nanti ketika pemilik laptop, PC atau smartphone ini meninggal, pihak Dairy Life menghapus data milik klien yang tidak bisa ia hapus selama ia masih hidup. Bisa saja karena ia tidak tega menghapusnya atau dia meninggal mendadak dan data itu tidak ingin dilihat oleh orang lain. Dan nantinya ya si main role ini, si Sakagami Keiji ini akan bertemu dengan Mashiba Yutaro yang diperankan sama Masaki Suda. Dan akhirnya kedua orang ini bekerja sama. Jadi Kei ini adalah seperti hacker. Setelah klien itu meninggal nantinya akan ada notifikasi masuk ke laptop Kei. Nah, Kei ini nantinya akan menghapus data dari klien tersebut. Dan Yutaro ini atau si Masaki Suda ini memastikan apakah kliennya ini benar-benar mati atau belum. Dan biasanya Yutaro atau si Masaki Suda ini mengkonfirmasinya itu dengan datang langsung atau lewat telepon. Jiminy Sugoi. Jiminy Sugoi ini menceritakan seorang cewek bernama Kono Etsuko yang pengen banget jadi editor majalah fashion. Nah, dia itu berulang kali mendaftar tapi tidak keterima. Sekalinya keterima, dia bukan jadi editor majalah fashion tapi menjadi copy editing. Yang intinya pekerjaan itu adalah mengkoreksi buku-buku yang akan diterbitkan. Dan selama 10 episode kita bakal diperlihatkan gimana Kono Etsuko ini bisa survive di pekerjaan yang bukan maunya dia. Terus di tengah-tengah dorama, Kono Etsuko nanti bakalan ketemu sama cowok. Dan cowok itu yang diperankan oleh Masaki Suda bernama Yukito Orihara. Dan Kono Etsuko ini langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Oh ya, dan di sini kita bakal disuguhi gimana oshare-nya Ishihara Satomi. Tamio. Dorama ini lucu banget, saya udah beberapa kali nonton dan
sukses bikin ketawa terus. Dorama Tamio ini menceritakan tentang pertukaran tubuh ayah dan anak. Dan emang ya kalau dorama pertukaran tubuh ini selalu menarik dan lucu. Jadi ceritanya di negara Jepang ini sedang menghadapi krisis. Saat itu muncullah Perdana Menteri yang ingin membenahi semuanya. Akan tetapi terjadi suatu masalah. Di saat-saat genting tersebut, sang Perdana Menteri malah bertukar tubuh sama putranya yang bodoh. Dan hubungan ayah dan anaknya ini nggak akur. Pokoknya dalam 8 episode itu teman-teman bakal ketawa terus, saya jamin. Lanjut Komatsu Nana ya. Jadi dorama apa sih yang worth it yang diperanin sama Komatsu Nana? Akano Show. Hitomi Nakano yang diperankan sama Komatsu Nana itu bekerja di bagian umum di Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo. Dan dia mempunyai tugas mengecek kwitansi yang dibayarkan detektif pada saat penyelidikan. Meskipun dia bukan polisi atau detektif, dia memiliki kepekaan yang tajam dalam mendeteksi perilaku kriminal. Karena dia dibesarkan oleh ayahnya yang seorang penipu. Serangkaian peristiwa pembunuhan terjadi. Kemudian Hitomi Nakano menemukan sebuah petunjuk tentang pembunuhan tersebut dari nama korban yang tertera di kwitansi. Kemudian dia bekerja sama dengan detektif Togawa dan juga pengacara Shirai. Kuro no Sho. Dorama ini masih ada hubungannya sama Aka no Sho yang tadi. Jadi di dorama ini Shinosuke Shirai yang tadi pengacara ya, dia adalah seorang pengacara yang licik karena dia hanya mengambil kasus yang menguntungkan bagi dirinya sendiri. Suatu ketika ia mendapatkan kasus yang meminta ia untuk mengambil sebuah lukisan terkenal yang dicuri oleh penjahat dalam kasus perampokan dan pembunuhan. Shirai berusaha bernegosiasi dengan sang pencuri tanpa sepengetahuan polisi dan berhasil mendapatkan kembali lukisan yang dicuri tersebut. Namun ternyata itu adalah skema untuk menjebak Shirai agar Shirai ini disebut sebagai penjahat. Untuk membersihkan namanya, Shirai bekerja sama dengan detektif Togawa dan bekerja sama dengan Hitomi Nakano yang diperankan oleh Nana Komatsu. Hero Mania bercerita tentang seorang pria bernama Nakatsu yang dipecat dari pekerjaannya dan saat ini bekerja paruh waktu. Pada suatu hari Nakatsu ini membentuk tim yang bisa dibilang ini tim main hakim sendiri. Nakatsu ini pun mengajak beberapa temannya untuk join. Ya salah satunya ini si Komatsu Nana yang berperan sebagai Kaori. Dan Kaori ini ya di dalam Hero Mania itu berperan sebagai pencari informasi karena dia memiliki kemampuan yang sangat baik dalam pengumpulan informasi. Nah, para kelompok ini atau tim ini, timnya Nakatsu ini bertugas menjaga kedamaian di kalangan masyarakat sekitaran markas mereka. Mereka tidak segan-segan mengadili para penjahat yang mengganggu ketentraman di wilayah mereka. Yang terakhir saya rekomendasikan Bakuman. Ini adalah live action Bakuman ya. Bakuman ini adaptasi dari anime dan pada saat itu entah anime dan movie-nya ini rame banget. Seorang cowok SMA bernama Mashiro mempunyai bakat untuk menjadi mangaka. Tapi dia mengurungkan niatnya karena pamannya yang seorang mangaka meninggal karena bekerja terlalu keras. Tapi bakat Mashiro itu diketahui teman sekelasnya bernama Akagi Akito. Akito mengajak Mashiro mengguncangkan dunia mangaka profesional Jepang dengan terjun di dalamnya. Jelas Mashiro menolak, tapi Akito tidak menyerah mengejar Mashiro agar mau, sampai mereka berdua bertemu dengan Miho Azuki. Nah, Miho ini diperankan oleh Nana Komatsu. Jadi Miho adalah gadis yang disukai oleh Mashiro. Mimpinya adalah menjadi seiyu profesional atau pengisi suara profesional. Akito bercerita pada Miho bahwa dia dan Mashiro bercita-cita menjadi seniman manga. Akito juga bercerita jika karya mereka diadaptasi menjadi sebuah manga, akan lebih baik Miho menjadi tokoh utamanya. Miho bersedia menunggu Mashiro yang bekerja keras untuk mewujudkan mimpinya itu. Seakan mendapatkan energi luar biasa, sejak saat itu Mashiro dan Akito berjuang keras membuat manga demi mencapai satu tujuan, Weekly Shonen Jump. Berhasilkah usahanya? Langsung lihat aja Bakuman.
Oke, itu tadi rekomendasi dorama dan film yang diperankan oleh Masaki Suda sama Komatsu Nana. Jadi itu semua worth it sekali untuk ditonton. Kalau teman-teman favorit yang mana? Tulis di kolom komentar ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.